Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maryam Nur Azizah Rahma dari SMP Alpha Centauri. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita coba akan mengeksplor apa sih isi dari aplikasi Scratch ini. Nah, tapi pastikan bahwa sebelum memulai membuat project, kita harus terlebih dahulu sign in dengan menggunakan akun yang kemarin sudah kita buat. Jika sudah, kita akan pilih menu create. Ini akan menggiring kita pada satu halaman editornya. Nah, seperti ini. Terdiri dari beberapa bagian. Jadi halaman ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ini yang paling sering kita akses ya. Ini adalah stage. Ya, stage ini adalah satu bagian yang digunakan untuk menampilkan project yang telah kita buat. Stage ada beberapa ukuran. Jadi yang pertama ini seperti ini. Ini adalah regular view. Jadi ukurannya sekitar 480 kali 360 ya. Ada juga seperti ini. Nah, ini untuk yang small view. Kalau ini sekitar 240 kali 180 pixel. Nah, kalau yang ini, ini untuk menampilkan full screen-nya. Oke. Nah, itu adalah bagian stage. Kalau di bawahnya kita melihat, kalau di dalamnya ini kita lihat ada satu objek kucing. Jadi ini adalah logonya ya. Jadi logo utama dari Scratch ini adalah kucing seperti ini. Ini adalah tokoh utamanya, atau kita namakan dia sebagai sprite. Apakah hanya kucing yang bisa muncul di sini? Ya tentu saja tidak. Di sini ada yang namanya sprite. Kalian kalau mau mengganti sprite-nya bisa dengan menggunakan menu seperti ini. Di bawah ada choose sprite untuk menambahkan atau mengganti sprite yang memang sudah disediakan oleh Scratch. Ini banyak sekali, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada untuk choose sprite. Ini ada paint kalau kita ingin menggambar sprite sendiri. Kemudian ini surprise, artinya kita dipilihkan oleh Scratch ini sprite seperti apa yang akan muncul. Nah, kalau yang ini adalah upload sprite. Kita sudah punya objek gambar yang lain di luar Scratch untuk kita upload ke sini. Itu adalah sprite-nya. Di bagian ini, lihat di bagian bawah ini, kita bisa menamai sprite ini dengan nama yang kita sukai. Ya, kalau di sini saya tetap menggunakan sprite 1 untuk menunjukkan objek sprite kucing ini. Perhatikan di sini ada koordinat X dan Y, artinya apa? Jadi kalau di stage ini posisi dari sprite biasanya ada di tengah, di 0,0. Ini belum tepat ya, di 0,0. Jadi kalau kalian memahami matematika dan fungsi koordinat, harusnya sih ini tidak sulit ya. Nah, posisi aslinya ada di sini, di 0,0. Jadi ketika kita akan pindahkan, maka titik koordinat tentu akan berubah. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat juga di bagian size. Size ini digunakan untuk mengukur atau mengatur ukuran. Jadi kalau sprite dengan size 100 itu adalah seperti ini, maka ketika saya ganti menjadi 80, dia akan mengecil sesuai dengan pixelnya, 80 pixel. Kemudian direction. Kalau direction, dia adalah posisi yang ditentukan berdasarkan sudut ya, seperti ini. Derajat berdasarkan derajat kemiringan, seperti ini. Oke. Sebelahnya ada yang namanya stage. Stage itu adalah backgroundnya, atau di sini mengatakannya backdrop. Bagaimana backstage bisa kita pilih? Kita pilih di bagian bawah, sama dengan tadi sprite. Kita bisa diarahkan ke beberapa pilihan seperti ini. Ini adalah backdropnya. Kita bisa juga memilih sesuai dengan keinginan kita, atau kita bisa menguploadnya jika kita memiliki file di luar Scratch, atau kita bisa membuatnya sendiri. Itu boleh. Ya, itu adalah bagian dari stage. Sekarang kita ke arah kanan. Nah, maaf, ke arah kiri. Ini adalah bagian yang paling besar, namanya script area. Kenapa sih ini bagian yang paling besar? Karena nanti
di area ini akan ada beberapa script yang disimpan di sini ya. Kita akan susun beberapa script kode tempatnya di sini. Jadi memang ini areanya area yang paling besar. Itu namanya script area. Nah, di sini kita lihat ada bagian blok-blok kode seperti ini, namanya script block. Seperti ini, motion, ini bagian looks, kemudian ini bagian sound, event, kemudian control, dan sebagainya. Ya, nanti akan kita jelaskan seiring dengan kita memahami dasar-dasarnya dulu ya. Kemudian ini adalah tab kostum. Jadi setiap sprite itu memiliki kostumnya yang berbeda-beda. Jadi kalau sprite yang kucing ini dia punya 2 kostum seperti ini. Kalau kita mau kita bisa tambahkan boleh dengan cara menggambarnya terlebih dahulu atau dengan menambahkan sprite yang baru. Ya, sekali lagi ini adalah bagian kostum area. Ini adalah sound. Kalau sound sama ya, mungkin sama dengan yang sebelumnya. Sound itu digunakan untuk menambahkan efek suara. Kita bisa menggunakan efek suara yang sudah ada tersedia di Scratch atau kita menguploadnya sendiri atau membuatnya sendiri, itu bebas. Ya, itu adalah tab utama dari Scratch ini. Jadi ada 3 tab, kode, code, custom, dan sound. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jika kalian merasa kebingungan dengan menggunakan bahasa Inggris atau belum familiar dengan menggunakan bahasa Inggris, kita coba di sini ada gambar globe gini. Kalian bisa pindahkan atau alih bahasakan dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya, maka dia akan menyesuaikan dengan bahasa yang kita pilih. Gitu. Kalau tidak familiar, tetap pengen bahasa Inggris, ya boleh-boleh saja. Kayak gitu, ya. Nah, di bagian edit itu terdapat namanya turn on turbo mode. Untuk apa sih ini? Saya kira kalian harus coba untuk mengaktifkannya. Supaya apa? Jadi ini fungsinya adalah agar nanti project yang kita buat dapat berjalan lebih cepat. Tapi bukan speednya, hanya bisa diakses lebih cepat. Gitu. Kemudian menu tutorial digunakan untuk apa ya? Seperti sebelumnya kita jelaskan ya, di sini ada beberapa tutorial yang bisa kalian lihat untuk memahami dasar-dasar dari aplikasi Scratch ini. Begitu saja. Oh iya, satu lagi. Nih, ada tombol share. Saya sejak di pertemuan pertama sudah mewanti-wanti kalian agar ketika kita membuat sebuah project di Scratch, kita harus login dengan akun yang kita miliki terlebih dahulu. Kenapa? Salah satunya adalah adanya tombol share. Jadi ketika kita sudah mengaktifasi email yang dari Scratch kemarin, kita akan otomatis diberikan tombol share. Jika kalian tidak menemukan tombol share di bagian menu ini, berarti kalian belum mengaktifasi email kalian, termasuk akun ini, di email yang sudah dikirimkan oleh Scratch. Jadi jika kalian belum menemukan tombol share seperti ini, pastikan pertama kalian sudah login, yang kedua kalian sudah mengaktifasi email yang dikirimkan oleh Scratch. Begitu saja dulu. Ini untuk permulaan dan pengenalan dari aplikasi Scratch. Kita akan coba lanjutkan dengan membuat project pertama kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.